Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dalam hidup kita tentu ada berbagai hal yang bersifat baik dan juga bersifat buruk. Ada pengaruh-pengaruh baik yang muncul dalam kehidupan kita, tetapi juga ada pengaruh-pengaruh buruk yang bisa saja hadir dalam hidup kita. Ada pilihan tersedia di hadapan kita. Mau memilih tentang hal yang baik atau hal yang buruk, semuanya ada di tangan kita. Dan justru disitulah kita perlu memiliki dasar pijak untuk melakukan pilihan yang benar dan berpegang teguh pada pilihan yang baik yang sudah kita lakukan. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat 1b hingga ayat yang ketiga, menggambarkan hal tersebut. Bunyinya demikian. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dalam suratnya ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa ada tantangan di dalam hidup beriman yang mereka jalani ketika mereka menghadapi kenyataan bahwa ada orang-orang yang ingin membelokkan pengajaran kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan dalam hal ini Rasul Paulus dengan tegas memberikan gambaran bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang jahat, dikatakan pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Bahkan dengan bahasa metafor mereka digambarkan sebagai anjing-anjing. Dalam hal ini kita bersama-sama bisa melihat bahwa ada kewaspadaan yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya terhadap pengajaran-pengajaran yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Bahwa ada hal-hal yang di luar Kristus yang seringkali hendak ditambahkan dalam hidup beriman kita seolah-olah itu menjadi prasyarat untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi justru disitulah saudara-saudara Rasul Paulus hendak memberikan gambaran bahwa ada kontras yang terjadi di dalam konteks pengajaran yang dilakukan. Di dalam pengajaran yang baru saja disinggung oleh Rasul Paulus ditunjukkan bahwa mereka-mereka ini mementingkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang sifatnya terlihat oleh mata. Sehingga di ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan itu yang justru sedang digaungkan oleh orang-orang yang mau membelokkan pengajaran dalam jemaat di Filipi. Sehingga dikatakan penyunat-penyunat yang palsu. Apakah itu kemudian terkait dengan sunat secara lahiriah yang hendak didorongkan oleh orang-orang itu, dan tentu saja itu yang kemudian hendak disinggung oleh Rasul Paulus, bahwa kehidupan secara Kristiani jauh dari hal-hal yang sifatnya jasmaniah belaka. Sunat secara lahiriah memang menjadi tanda bagi orang-orang Yahudi, tetapi di dalam konteks keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sunat secara lahiriah bukan menjadi syarat yang wajib dilakukan, tetapi yang menjadi lebih penting adalah sunat secara batiniah. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Artinya ketika sunat itu menjadi tanda ketaatan kepada Tuhan, menjadi materai yang membuat orang-orang pada waktu itu ditetapkan sebagai umat pilihan Tuhan, maka di dalam konteks kekristenan
Sunat secara batiniah adalah ketika kita menyerahkan seluruh hidup kepada kasih karunia Kristus. Dan itu jauh dari kebergantungan terhadap hal-hal lahiriah belaka. Sunat lahiriah tentu saja boleh dilakukan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana secara batiniah orang itu sungguh-sungguh beribadah oleh roh yang kemudian memiliki keyakinan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah keselamatan itu didapatkan. Dan ini menjadi penekanan yang penting yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau kita mau menilik dalam konteks kehidupan kita, apakah kita sebagai orang percaya masih seringkali meletakkan iman percaya kita, mungkin jaminan keselamatan yang kita miliki, kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bisa disaksikan oleh orang lain dengan kasat mata. Atau sebenarnya itu mau kita letakkan pada apa yang berada jauh di dalam lubuk hati kita. Bisa saja orang rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan melalui berbagai media. Tetapi kalau itu hanya berhenti pada ritualisme belaka, tindakan-tindakan lahiriah belaka, maka itu akan menjadi tanda tanya besar di dalam kehidupannya. Apakah memang hal-hal lahiriah itu yang dipentingkan? Tetapi butuh keberanian untuk masuk ke dalam diri. Apakah kita melakukan kesemuanya itu dengan hasrat dan kerinduan? Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan yang muncul dari dalam lubuk hati kita sehingga memberikan seluruh kedirian kita, bukan sekedar melakukan hal-hal yang sifatnya lahiriah belaka. Dan di situ juga tantangan kita pada masa kini. Beranikah kita menggali ke dalam diri? Sudahkah kita menyerahkan seluruh hidup kita, kedirian kita sebagai sunat batiniah yang kita serahkan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berkomitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan, yang lahir dari dalam diri, motivasi pribadi yang muncul untuk memberi diri bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.